Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak masih tetap semangat dalam belajar walaupun hanya di rumah ya anak-anak. Untuk hari ini, Ustadz akan melanjutkan dan akan membahas lebih dalam lagi mengenai negara-negara ASEAN. Negara ASEAN yang pertama kita bahas adalah negara Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana 2/3 luas wilayahnya berupa perairan atau lautan. Indonesia memiliki 5 pulau terbesar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Indonesia juga merupakan negara agraris di mana penduduknya bermata pencaharian adalah petani. Indonesia juga merupakan paru-paru dunia karena memiliki banyak hutan yang dijadikan sebagai paru-paru dunia. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang batas-batas negara Indonesia. Negara Indonesia batas utaranya adalah berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Laut Andaman. Indonesia beribu kota di Jakarta. Bentuk pemerintahannya atau sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Kepala pemerintahannya juga dipimpin oleh seorang presiden. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat tinggi yaitu budaya, agama, adat istiadat ya anak-anak, dan Indonesia mayoritas beragama Islam dan merupakan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia. Kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perindustrian ya anak-anak. Negara yang kita bahas yang kedua adalah Malaysia. Malaysia merupakan negara federal yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa bagian negara. Malaysia ini wilayahnya terbagi menjadi 2, yaitu wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Wilayah bagian barat ini letaknya di atas Pulau Sumatera.
Sedangkan wilayah Malaysia bagian timur ini letaknya di atas Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian barat ini terbagi menjadi 11 negara bagian, yaitu diantaranya ada Malaka, Johor, Ipoh, Kuala Terengganu, Shah Alam ya, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Sedangkan wilayah bagian timur ini terbagi menjadi 2 bagian, Sarawak dan Sabah. Penduduk yang menempati Malaysia bagian barat ini adalah orang Melayu, orang Tiongkok, orang India, dan orang Asia. Sedangkan wilayah Malaysia bagian timur ini penduduknya berasal dari suku Dayak dan orang Kazan. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan batas-batas negara Malaysia. Kita bahas Malaysia bagian barat. Sebelah utara Malaysia bagian barat ini berbatasan dengan negara Thailand. Sebelah selatan Malaysia bagian barat ini berbatasan dengan negara Singapura. Bagian timur Malaysia barat ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Bagian barat Malaysia ini berbatasan dengan Selat Malaka dan Indonesia. Sekarang kita beralih ke Malaysia bagian timur. Malaysia bagian timur sebelah utaranya berbatasan dengan negara Brunei Darussalam dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Malaysia berbatasan dengan Indonesia. Sebelah timur Malaysia bagian timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Indonesia. Sebelah barat Malaysia bagian timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Pulau Natuna. Negara Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional atau sebuah kerajaan. Kepala negaranya dipimpin oleh Sultan bergelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Malaysia ini menggunakan macam-macam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Nah, Malaysia bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Mata uangnya adalah ringgit. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Pertaniannya ya berupa tanaman padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Perkebunannya meliputi perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet ya anak-anak. Negara ASEAN yang ketiga kita bahas adalah negara Singapura. Singapura terdiri dari beberapa pulau yang wilayahnya sebagian besar merupakan dataran rendah. Singapura bagian barat wilayahnya berbukit-bukit. Di antaranya adalah Bukit Timah, Bukit Panjang, Timah Hill. Timah Hill ini adalah bukit yang tertinggi di Singapura. Singapura merupakan negara maju yang memiliki kepadatan penduduk.
Untuk mengatasi kepadatan penduduk, Singapura melakukan kegiatan reklamasi, yaitu kegiatan di mana terjadi pengurukan lautan, danau, dan sungai menjadi daratan. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang batas-batas negara Singapura. Singapura sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan negara Thailand. Singapura sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura dan Indonesia. Singapura sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata dan Indonesia. Singapura sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Indonesia. Singapura beribu kota di Singapura. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Bahasa yang digunakan di Singapura adalah bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Bahasa resmi dari Singapura adalah bahasa Inggris. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Nah, penduduk yang menempati negara Singapura ini berasal dari orang Melayu, India, Tiongkok, ya anak-anak. Kegiatan ekonomi terbesar di Singapura meliputi yaitu diantaranya jasa ya anak-anak, karena kebanyakan orang Indonesia selalu berobat di Singapura. Nah, negara keempat di ASEAN yang kita bahas adalah negara Thailand. Sebutan negara Thailand adalah Gajah Putih. Wilayah Thailand ini sebagian besar merupakan dataran rendah yang sangat subur karena memiliki gunung dan dialiri sungai Chao Phraya di bagian Thailand tengah. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan batas-batas negara Thailand. Negara Thailand sebelah utara berbatasan dengan Laos, Myanmar, dan Cina. Thailand sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Thailand sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Vietnam. Thailand sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Negara Thailand beribu kota di Bangkok. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional atau kerajaan yang dibatasi oleh undang-undang. Kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Bahasa yang digunakan adalah Thai, Mandarin, Melayu, dan Inggris. Bahasa resminya adalah Thai. Mata uangnya adalah baht. Nah, penduduk yang menduduki negara Thailand ini berasal dari suku Thai, Burma, dan Tiongkok ya anak-anak. Negara kelima di ASEAN yang kita bahas adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao.
Filipina memiliki gunung tertinggi yaitu adalah Gunung Apo. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan batas-batas negara Filipina. Filipina, batas utaranya berbatasan dengan negara Taiwan atau Taipei. Filipina sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Indonesia. Filipina sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Filipina sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Filipina beribu kota di Manila. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Bahasa resminya adalah Tagalog. Mata uang negara Filipina adalah peso. Penduduk yang tinggal di negara Filipina ini berasal dari Tagalog dan Cebuano, sisanya adalah Inggris dan Spanyol. Negara keenam di ASEAN yang kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara Islam yang sangat kaya di mana memiliki pertambangan minyak bumi. Wilayah timur Brunei Darussalam ini wilayahnya berupa perbukitan. Wilayah bagian barat Brunei Darussalam ini wilayahnya berupa rawa. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang batas-batas negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, batas utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Brunei Darussalam berbatasan dengan Sarawak dan Indonesia. Sebelah timur, Brunei Darussalam berbatasan dengan Sabah atau Malaysia dan Filipina. Sebelah barat, Brunei Darussalam berbatasan dengan Sarawak atau Malaysia dan Kepulauan Natuna. Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahannya adalah monarki atau kesultanan. Kepala negaranya adalah sultan. Kepala pemerintahannya adalah sultan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uang negara Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Penduduk yang menempati negara Brunei Darussalam adalah orang Melayu, Tiongkok, Dayak. Ya anak-anak, negara ketujuh di ASEAN yang kita bahas adalah negara Kamboja. Kamboja ini terletak di semenanjung Indochina. Kamboja wilayahnya sebagian besar adalah dataran rendah atau yang disebut dengan dataran besar Tonle Sap. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang batas-batas negara Kamboja. Kamboja sebelah utara berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Kamboja sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Kamboja sebelah timur berbatasan dengan Vietnam dan Laut Cina Selatan. Kamboja sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Laut Andaman. Kamboja ibu kotanya adalah Phnom Penh. Sistem pemerintahannya adalah
kerajaan. Kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer dan Prancis. Bahasa resminya adalah Khmer. Mata uangnya adalah riel. Penduduk yang menempati negara Kamboja adalah Khmer, Champa, dan Tiongkok. Selanjutnya, negara ASEAN ke-8 yang kita bahas adalah negara Laos. Laos dikelilingi oleh 5 negara. Di antaranya adalah Cina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Laos merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan batas-batas negara Laos. Negara Laos sebelah utara berbatasan dengan negara Cina atau Tiongkok. Negara Laos sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Laos sebelah timur berbatasan dengan Vietnam dan Laut Cina Selatan. Laos sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Myanmar dan Pulau Andaman. Laos ini beribu kota di Vientiane. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Laos dan bahasa Prancis. Bahasa resminya adalah Laos. Mata uangnya adalah New Kip. Mayoritas negara di ASEAN yang ke-9 yang kita bahas adalah negara Vietnam. Vietnam ini terletak di semenanjung Indo-Cina. Vietnam sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan batas-batas negara Vietnam. Vietnam sebelah utara berbatasan dengan Cina atau Tiongkok. Vietnam sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Vietnam sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Filipina. Vietnam sebelah barat berbatasan dengan Laos, Thailand, Kamboja, Laut Andaman, ya anak-anak. Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi. Sistem pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Mayoritas penduduk Vietnam berasal dari suku Viet, Thai, dan Muong. Negara ke-10 di ASEAN yang kita bahas adalah negara Myanmar. Myanmar dulu dikenal dengan negara Burma. Myanmar sebelah selatan merupakan wilayah yang memiliki dataran rendah yang terletak di antara Teluk Benggala dan Laut Andaman. Myanmar sebelah utara atau wilayah utara ini merupakan wilayah pergunungan. Gunung tertingginya adalah Gunung Hakakabo. Myanmar bagian timur ini wilayahnya merupakan dataran tinggi yang memisahkan antara Myanmar dan Thailand.
Myanmar bagian tengah merupakan dataran rendah yang sangat subur karena dilewati oleh Sungai Irrawaddy. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang batas-batas negara Myanmar. Myanmar sebelah utaranya berbatasan dengan India dan Cina. Myanmar sebelah selatannya berbatasan dengan Thailand dan Laut Andaman. Myanmar sebelah timur berbatasan dengan Thailand, Laos, Vietnam. Myanmar sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Myanmar ibu kotanya adalah Naypyidaw. Myanmar ini memiliki sistem pemerintahan republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah Burma. Mata uangnya adalah kyat. Penduduk yang menempati Myanmar mayoritas berasal dari suku San, Karen, Mon, dan Rakhine. Timor Leste merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang belum masuk ke dalam ASEAN. Timor Leste dulu pernah masuk ke dalam Negara Kesatuan Indonesia. Dulu namanya adalah Timur Timur. Timor Leste lepas dari Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Presiden pertama Timor Leste adalah Kanana Gusmao yang dipilih melalui pemilu pada tahun 2002, serta masuk ke dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 27 September 2002. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang batas-batas negara Timor Leste. Timor Leste sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, sebelah selatan Timor Leste berbatasan dengan Australia, sebelah timur Timor Leste berbatasan dengan Indonesia, sebelah barat Timor Leste berbatasan dengan Indonesia. Timor Leste ibu kotanya adalah Dili. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tetun, Portugis, Indonesia, Inggris. Bahasa resminya adalah Tetun dan Portugis. Mata uangnya adalah dolar Amerika dan centavos. Nah, penduduk yang tinggal di Timor Leste ini mayoritas adalah suku Timur. Selanjutnya, Ustadz akan membahas tentang masalah-masalah sosial di negara ASEAN. Masalah sosial di negara ASEAN diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup, dan kepadatan penduduk. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ini biasanya diakibatkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas dari pendidikan. Yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas ini adalah segala tindakan yang melawan hukum sehingga merugikan orang lain. Yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup. Nah, di kawasan Asia Tenggara atau bahkan kawasan Asia ini biasanya terjadi
pencemaran, baik pencemaran udara, tanah, dan air diakibatkan oleh kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan ya anak-anak. Yang keempat adalah kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata antara di kota dengan yang di desa, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk di suatu tempat. Selain itu, kepadatan penduduk dipengaruhi oleh jumlah kelahiran lebih banyak daripada kematian. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang sikap negara ASEAN dalam mengatasi masalah sosial. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan kriminalitas. Yang kedua adalah melaksanakan pembangunan yang merata antara yang di kota dengan yang di desa, sehingga kepadatan penduduk dapat diatasi, dan kepadatan penduduk tidak hanya terjadi pada satu tempat saja. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan yang merata. Yang keempat, menyediakan fasilitas kesehatan dan peralatannya yang memadai. Selanjutnya, yang kelima adalah menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang keenam adalah membuka ruang hijau bagi masyarakat. Yang ketujuh adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama yang membutuhkan. Yang kedelapan adalah melaksanakan program keluarga berencana untuk mengatasi ledakan penduduk. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.